Lambaikan tanganmu yang dikasihi Tuhan. Amin, haleluya. Di sebelah kiri saya, katakan panjang dan lebar. Enggak kedengaran saya. Sekarang lagi, panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Di sebelah kanan saya, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam. Sekali lagi. Tinggi dan dalam. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Musik. Haleluya. Panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam. Panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Siapa nyanyi puji Tuhan? Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tiada terukur kasih setia. Tiada terukur besar kasih setia. Katakan yang panjang dan lebar. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit. Yes. Dalam yang tak dapat
saudara, dia layak disembah, dia patut disembah, dia layak ditinggikan. Haleluya. Saudara, pada waktu Tuhan ada di kayu salib, dia melihat engkau dan aku, dan dia katakan, it is finished. Saudara, dia sudah tanggung semua di kayu salib. Tuhan yang setara dengan Allah, dia datang ke dunia, tidak mengabaikan kesetaraan dengan Allah itu. Haleluya. Dan dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan mengosongkan dirinya dan setia sampai mati. Oleh sebab itu Tuhan sangat meninggikan dia di atas nama, atas segala nama. Haleluya. Kita akan menyembah dia, kita akan meninggikan dia. Haleluya. I exalt him. For thou, oh Lord, oh high above all the earth, thou art exalted.
Mari kita sembah Dia, Tuhan Allah yang kudus. Engkau layak kami sembah Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Inilah yang kurenungkan. Mari bawa hatimu pada Tuhan malam hari ini. Segala pujian kami Tuhan, pengagungan kami hanya bagi-Mu Yesus. Yang puja dan pengagungan Kepadamu biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan, katakan inilah pujian kami Tuhan. Layak kurenungkan setiap waktu. Masker hijau dan pengagungan kepadamu biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan hatiku kami bersyukur Tuhan. Mari saudaraku sukakan Tuhan. Bukankah lebih dari segalanya? The reason why we are here, it's because of Him. Alasan kenapa kau ada di tempat ini, dari manapun engkau berada, terlepas dari hiruk pikuk yang ada di kota LA ini, lebih dari segalanya Dia selalu yang nomor satu. Malam hari ini kami mau katakan Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus, kami mau Engkau Tuhan. Penuhi, 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 penuhi. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat ini. Satu persatu apa yang dialami pribadi lepas pribadi Engkau tahu. Dan kami tahu di dalam Engkau tidak pernah ada kebetulan.
Kami mau dengar apa yang jadi isi hatimu. Urapi lidah bibir anakmu setiap perkataan yang keluar. Rema itu yang berbicara buat setiap kami. Kami tangkap firman-Mu, kami terima. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkau yang diurapi, yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin, 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 amin. Lihat kiri kanan saudara, depan belakang saudara, katakan be blessed. Be blessed, be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. LA, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saya melihat orang-orang yang diurapi Tuhan di tempat ini. Dan saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Perkenalkan, saya Pastor Nita Setiawan. Saya datang dari Jakarta. Senang bisa ada bersama dengan Family Koinonia. Terima kasih juga untuk Pak Karim, Ibu Shirley yang sudah mengundang kami berdua. Saya tidak datang sendirian, saudaraku. Tepatnya saya datang bersama dengan suami saya dan anak saya. Boleh bangkit berdiri. Kita boleh kasih sambutan, saudara. Saya datang dari Indonesia bersama dengan suami, but then anak saya studi di sini. Dia ada di LA, dia studi di UCLA. Itu sebabnya it's always nice to come here. Karena saya tahu saya di sini saya berjumpa dengan keluarga. Berapa banyak di tempat ini yang ketika saudara datang di tempat ini, saudara bukan hanya sekedar datang. Tapi saudara tahu, saudara berjumpa dengan keluarga. Lihat kiri kanan sekali lagi, katakan, engkau saudaraku. Engkau keluargaku. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Favor for Enlargement. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya memasuki 2025 ini? Setiap kita butuh yang namanya favor dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, saya akan membagikan kepada saudara satu ayat rema yang saya berdoa ini akan menjadi ayat yang membawa saudara untuk menyelesaikan 2025 dengan baik. Kita buka terlebih dulu dari Yesaya pasalnya yang ke-61 yuk. Yesaya 61 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya nggak tahu apakah jemaat di LA ini masih baca Alkitab ya? Masih ya? Masih saudaraku. Boleh nggak saya minta tolong saudara? Sama seperti setiap kali saya ada di Indonesia saya akan selalu mengatakan ini. Kadangkala kalau kita nggak hati-hati, kita terlalu mudah melihat ke depan, tapi kita lupa membuka Alkitab kita sendiri. Kapan lagi saudara buka Alkitab? Kalau di gereja aja udah nggak buka Alkitab, apalagi di rumah. Boleh saudaraku, saudara boleh lihat ke depan tetapi sambil saudara membaca, boleh buka Alkitab saudara, kita sama-sama baca dari Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Sampai di sana terlebih dahulu. Izinkan saya mengajak setiap saudara yang ada di tempat ini, Pak, masuk di 2025 ini, jangan mau berjalan sendiri. Whatever it is, apapun itu yang engkau alami, setiap kali engkau masuk, katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Pastor, tapi masalahnya masih semakin besar. Setiap kali itu yang kau alami, katakan, Roh
Tuhan Allah ada padaku. Pastor, tetapi keadaan tidak jadi lebih baik. Kalau itu yang engkau lihat, dalam semua yang kau alami, katakan, roh Tuhan Allah ada padaku. Saya harus memperkatakan ini atas setiap pribadi di tempat ini, engkau tidak sendirian. Seperti apapun yang dikatakan orang tentang tahun ini, masuki tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Bukan hanya rohnya tinggal di dalam engkau, saudaraku. Ketika rohnya ada di dalam engkau, ayat ini melanjutkan, dia telah mengurapi aku. Dan yang saya tahu, Pak, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Jangan masuk 2025 membawa beban 2024. Come on. Hari ini, sementara firman ini disampaikan, saya tahu satu persatu di tempat ini, beban itu dilepaskan. Bukan hanya rohnya tinggal di dalam engkau, tetapi pengurapannya ada atas engkau, sehingga satu demi satu belenggu yang masih dibawa di 2025 tidak diizinkan lagi dibawa keluar dari tempat ini. Keluar dari tempat ini, saya perkatakan atas kehidupan saudara, kelepasan demi kelepasan demi kelepasan terjadi malam ini. Saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini yang paling keras. Boleh tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dia mengurapi engkau, dia menyertai engkau. 2025 ini akan jadi tahun yang spesial. Bukankah firman-Nya berkata, saudaraku, Matius 11. Mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan ditanggung sendiri Bapak Ibu, boleh? Kalau ada apa-apa jangan mau sendiri, boleh? Karena dia berkata, dan kuk yang dari aku, Matius 11:30, tidak berat, bebanku pun ringan. Kalau ada hari-hari ini engkau yang berkata kepada saya, Pastor, kayaknya saya udah gak kuat lagi. Yang saya tahu, Tuhan saya kalau dia memberikan beban, dia memberikan kekuatan yang cukup, engkau bisa menanggung setiap beban itu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Tidak ada satupun beban yang diizinkan Tuhan tanpa saudara punya kekuatan untuk menanggungnya. Biarlah 2025 kesadaran itu turun atas kehidupan kita. Dan ayatnya yang kedua, saudaraku, saya ingin membacakan saudara dengan terjemahan dari English Translation. Di sana dikatakan, to announce the year when the Lord will show His favor. Saya percaya hari ini saudaraku, saya jauh-jauh datang ke LA. Terlepas dari apa yang di awal tahun ini bahkan sebagian dari saudara alami. Izinkan Pak, hari ini saya berdiri di sini to announce. Ini adalah tahun di mana dia menyatakan favor-Nya atas hidup saudara. Saya nggak dengar kata amin saudaraku dari tempat ini. Saya katakan sekali lagi saudara. Not just favor. Saya akan announce tahun ini double favor. Aminnya boleh yang paling keras. Come on. Kalau ini untuk saudara boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahun ini akan jadi tahun di mana favor-Nya dinyatakan dalam hidup saudara. Pertanyaannya, Pastor, what is favor? Apa itu favor? Saya akan bacakan buat saudara. What is favor? Favor is an act of kindness from God. Dengar ini saudaraku. Beyond what is due. Beyond the usual. Boleh lihat ke depan Bapak Ibu? Boleh saya tanya? Ada di tempat ini yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan?
Boleh saya lihat tangan terangkat kalau ada yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan? Oh, nggak ada tangan terangkat? The fact that you are here, fakta bahwa hari ini saudara ada di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Out of di luar hari yang lain, Sabtu adalah hari yang saudara bisa bersantai. Fakta bahwa di tengah hari Sabtu, saudara memilih untuk datang ke tempat ini, saya tahu engkau orang-orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi Pak, yang namanya favor bukan sekedar kebaikan Tuhan. Pastor, kalau mengalami kebaikan Tuhan, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi sadarkah saudara, favor is not just His kindness. His kindness beyond what is due. Dan kabar baiknya hari ini saudaraku, kalau one is not enough untuk saudara melalui tahun ini, He will double it. Oh, saya nggak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Ketika engkau berseru kepada Dia, ketika engkau butuh Dia, 2025 ini dengar, Dia bersiap-siap. Bukan hanya saudaraku, kebaikannya dia membanjiri engkau, melebihi dari apa yang engkau sanggup pikirkan, bayangkan, bahkan doakan. Dijadikan atas hidup saudara. Sekali lagi boleh saya mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Kalau ada orang ya saudaraku, menurut saya yang paling mengenal arti favor ini di dalam kehidupannya, ada salah satu raja Israel yang boleh saya katakan di setiap kali kalau saudara pergi ke Israel atau Holy Land, maka namanya akan selalu disebut. Siapa saudaraku? Daud. Daud sadar sesadar-sadarnya. Dia tahu, dia ada sebagaimana dia ada. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kedahsyatannya, tetapi karena dia sadar kebaikan Tuhanlah yang membuat dia ada. Kita buka ayatnya saudaraku, kita lihat yuk. Apa kata Raja Daud? Dia menyaksikan itu, 2 Samuel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-32 sampai ayat ke-36. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Sampai di sana terlebih dulu. Saudara, boleh saya tanya? Kira-kira apa yang terjadi sampai orang harus ngungsi menurut saudara? Bencana, apalagi saudara? Kebakaran baru saja LA mengalami, berapa banyak di tempat ini yang sampai harus mengungsi? Adakah? Boleh saya melihat, anak saya juga ngungsi saudaraku. Sadarkah saudara Daud berkata, bahkan di saat keadaan yang tidak seperti dia harapkan saudara, Tuhan jadi tempat pengungsiannya. 2025, when you need it the most, dia ada buat engkau. Saya lanjutkan ya, ayat ini melanjutkan Daud ngomong saudara. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit. Ini ayat kadang kita nggak pernah berpikir saudara. Sadarkah saudara ayat ini ditulis pada saat Daud sedang melarikan diri Pak? Kira-kira kalau saya berkata sedang melarikan diri, kondisi seperti apa yang Daud alami kira-kira saudaraku? Apakah Daud itu menampakkan diri atau Daud harus bersembunyi? Kebayang nggak saudara? Di tengah dia harus lari dan bersembunyi, ayat ini mengatakan, Tuhan membuat aku berdiri di bukit. Cari gara-gara nggak itu? Dengar saudara, even bahkan di titik yang tidak memungkinkan Pak, diizinkan, tapi tidak ditinggalkan. Ayat ini
lanjut mengatakan, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Dikejar oleh orang begitu banyaknya saudaraku, gak main-main. Tapi ini kesaksian Daud yang keluar dari mulut Daud. Dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Sadarkah saudara, ayat ini mengatakan his favor membuat aku besar. Salah satu favor yang Tuhan mau kerjakan buat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Favor for enlargement. Favor yang membuat engkau besar. Pastor, sebagian dari saudara melihat saya dan mungkin saudara bertanya, itu kan Daud. Orang kayak saya mana mungkin? Apa bisa, Pastor? Yang benar aja. Itu kan Daud. Kalau saya mah bukan apa-apa, Pastor, mana bisa? Boleh nggak saya ajak, in case ada di antara saudara yang mengatakan itu, boleh nggak saya ajak melihat siapa Daud? Who is he? Kita buka ya saudara. 1 Samuel yuk, kita lihat. Saya mau membawa saudara untuk menyadari siapa Daud. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-55. Pada momen di mana Daud maju untuk melawan Goliat, saudara lihat ini saudara. Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu dan berkatalah ia kepada Abner. Siapa Abner ini? Panglima tentaranya. Saul bertanya, anak siapakah orang muda itu Abner? Sama-sama yuk kita lihat apa jawab Abner 2-3. Demi Tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Tapi boleh enggak Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk melihat background di balik cerita ini. Mungkin buat sebagian dari saudara, Pastor, it makes sense loh. Ya Abner kan panglima besar ya, seperti Raja Saul mana ngerti siapa Daud. Tapi boleh enggak Bu, saya tarik sedikit nih. Jangan salah loh saudaraku. 7 orang saudaranya Daud itu ada di jajaran barisannya Abner. Come on. Kebayang enggak saudara? Berapa banyak di sini datang tidak sendirian, tapi berapa banyak datang dengan suami atau istrinya, boleh lambaikan tangan. Oke, saya melihat tangan-tangan terlambai. Pak, kira-kira ketika Bapak datang dengan bawa istri Pak, dikenalin enggak istrinya? See? Saudara akan datang kepada Pak Karim atau Bu Seri, Bu, Pak, ini istri saya, kita jabat tangan. Berapa banyak dari saudara datang di tempat ini bukan membawa istri saudara saja, atau sebagian dari saudara datang dengan keluarga yang lain, boleh lambaikan tangan? Adakah? Saya melihat tangan-tangan terangkat. Pak, kalau datang bawa kakaknya, datang bawa adiknya, datang bawa keponakan, kenalin enggak? Come on. Dalam kisah Daud ini bukan hanya 1 saudara, bukan hanya 2 saudara Bu. 7 saudaranya ada di barisan Abner. Memangnya ini kali pertama Daud bawain makanan kakak-kakaknya? I don't think so. Tapi anehnya pada saat Raja Saul bertanya, Abner itu jawabnya cukup unik saudaraku. Demi Tuanku hidup ya Raja. Menurut saudara ini perkataan artinya apa? Dia bisa langsung jawab aja enggak kenal. Tapi kalau sampai dia ngomong demi Tuanku hidup ya Raja. Artinya dia udah japri kiri kanan. Let's say ya saudara, saya datang baru di tempat ini. And then saya dikenalin seseorang. Saya bisa dong japri sama Vinta di sini. Vin itu namanya siapa? Saudara mengerti maksud saya? But then saya percaya pada saat Daud maju melawan Goliat, Abner japri kiri kanannya. Itu namanya siapa? Abner japri lagi sebelahnya. Namanya siapa? Saudara mengerti maksud saya? Nobody knows David. Sadarkah saudara bahkan Daud adalah anak yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya.
Pada saat Samuel Nabi Tuhan itu datang saudaraku, satu demi satu anak itu dikeluarkan, but David. Kalau saya boleh tanya kepada saudara, berapa banyak dari saudara di tempat ini yang senang kalau anaknya jadi raja? Boleh angkat tangan saudara? Come on. Come on. Hanya 1-2 orang kah saudaraku? I think we will be so happy kalau sampai ada anak kita jadi raja. Ini adalah scoutingnya Raja Samuel datang in town untuk mencari calon raja. Menurut saudara, berapa anak yang saudara akan keluarkan? Kalau bisa tambah anak, saudara tambah tuh anak saudaraku. Bukan anak aja bisa saudara akuin itu anak saudara. But then out of all the children they have, Daud disembunyikan saudaraku. Daud bukan hanya tidak dikenal, dia bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri. In case ada di tempat ini yang saudara berkata, Pastor, tapi itu Daud, bukan saya. Apa bisa? Sadarkah saudara, dia Tuhan yang jagonya, yang ahlinya, yang paling hobi membuat nobody to become somebody. Doa saya malam ini itu engkau. Aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. And the list continue, saudara. Emangnya hanya Daud aja? No. Masih ingatkah saudara dengan Yakub? Pak, siapa Yakub, Pak? Sadarkah saudara? Yakub adalah seorang pelarian yang harus lari dari keluarganya sendiri. And by the way, saudaraku, saya tambah boleh, Pak? Ini adalah seorang penipu yang dihindari oleh keluarganya, saudaraku, yang namanya kepingin dihapus dari kakaknya, saudara. Come on. Tapi tahukah saudara, pada satu momen terjadi, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia pegang erat-erat kaki malaikat itu. Dan hari itu Yakub diubah menjadi Israel. Seorang pelarian, Pak. Seorang penipu nobody. Yang tidak ada orang mau berasosiasi dengan Yakub. Dijadikan Tuhan cikal bakal bangsa yang besar. Ada di sini yang berpikir saudara gak cukup baik? Ada di sini yang saudara selalu merasa ada kekosongan dalam diri saudara because you always feel like you are not enough? Tuhanmu tidak pernah cari orang yang hebat, Pak. Hari ini justru orang-orang yang nobody. Tetapi ketika engkau berkata, yes, amin pastor. Aku mau percaya, this is the year of double favor. Maybe that's you. Masih ingatkah saudaraku, siapa Musa? Come on. Sebagian dari saudara akan mengatakan Musa adalah seorang hamba besar, hamba Tuhan besar yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi sadarkah saudara, dia adalah seorang kakek-kakek berusia 80 tahun. Ada di sini yang berpikir, Pastor, saya udah waktunya pensiun. In case kalau ada senggol kiri kanan, belum waktunya Pak. Maafkan saya saudaraku. To be honest, Musa adalah kakek-kakek 80 tahun yang sorry saudaraku, dikejar atas pembunuhan, kriminalitas saudara. Have you ever think of it? Kalau ada di antara saudara berpikir engkau tidak layak ada di tempat ini because of what you did in the past. God is looking for you. Tuhan mencari Yakub-Yakubnya, Tuhan mencari Musa-Musanya, orang-orang yang bagi dunia dianggap sebagai sampah. Tuhan mau pakai siapapun engkau untuk menyatakan karya dahsyatnya atas hidupmu. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Yang saya tahu ya saudaraku, hari ini, favor tidak mencari orang yang perfect, Pak. Favor tidak mencari orang yang hebat.
Favor mencari orang yang mau. And whenever there is, Tuhan masuk di dalam hidupmu. From a nobody, He turn it into somebody. Orang yang dipakai untuk menggoncang balikkan dunia. Tahukah saudara apa yang paling Tuhan sukai untuk dia kerjakan? Yuk kita buka 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, kita lihat saudaraku. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, waktu saudara baca ayat ini, itu sebabnya kenapa saya suka ngomong kalau baca Alkitab jangan cepet-cepet, Pak. Saya suka ngomong kalau baca Alkitab coba yuk direnungin dulu. Pernahkah saudara, boleh nggak saya tanya dulu saudara, apakah saudara menemukan something odd, sesuatu yang aneh dari ayat ini? Ada? Is there? Bisa nemuin nggak Bapak Ibu? Oke, ayat ini ngomong gini saudaraku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Pernah dengar kata-kata ini nggak? What you see is what you get. I often say it. Saya sering ngomong itu. What you see is what you get. Lah ini nggak pernah dilihat mata tuh. Do you feel that it's odd? Pernah nggak saudara ketika saudara masih muda, ketika saudara masih kecil, saudara sering melihat sesuatu and then saudara ngomong gini, besok kalau aku besar aku kepengen jadi seperti itu. And then sering kali apa yang jadi dream kita, apa yang kita lihat, apa yang jadi percontohan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi ayat ini anehnya berkata, apa yang tidak dilihat mata. You never see it. Ini amazingnya, Tuhan kita tuh amazingnya seperti itu saudaraku. Kita hanya sanggup untuk ngelihat segini, He outnumber you. Kau pikir kau hanya bisa sampai di satu level ini, tapi tunggu, when favor is at work, He make it even better saudara. Dan ayat ini yang lebih menarik lagi, dia ngomong gini saudara. Bukan hanya apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ini lebih aneh lagi saudara. Saudara ingin melakukan sesuatu biasanya terinspirasi dari apa Pak? Apa yang kita lihat dan apa yang kita see? Berapa banyak di tempat ini yang hobi main sosmed? Kalau saudara scrolling, biasanya lihat apa? Nah, seringkali what you see and what you hear, tiba-tiba saudara, iya juga ya, seru juga ya bikin bisnis kayak begitu. Dari apa yang saudara lihat? Terus saudara ngobrol sama orang lain cerita, tiba-tiba muncul di benak saudara, iya juga ya, kenapa enggak ya kita bikin sesuatu yang seperti itu? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi amazingnya ayat ini ngomong apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga. Wow, ditambah lebih dahsyat lagi saudara. Tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Berapa banyak pernah ngalami gini saudara, tiba-tiba dari hati saudara timbul apa? Kejadian loh. Pernah kan? Tapi ayat ini ngomong, eyes has not seen, ears has not heard. Not even you pray about it. 2025 ya saudaraku, I'm excited. Karena bahkan apa yang tidak timbul di dalam benak saudara, tidak pernah ada di dalam pembentukan pikiran saudara. Sedahsyat itu yang Tuhan mau kerjakan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Oh, I'm amazed, I'm excited saudara. Ini yang dia mau kerjakan. Begitu besarnya, sampai-sampai, kita buka ya saudaraku.
Seseorang seperti Daud, 2 Samuel 7 ayat 18 dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ada orang-orang di tempat ini yang kau menutup 2025, engkau bisa mengatakan yang dikatakan Daud. Siapakah aku ini Tuhan? Dia akan membuat surprise demi surprise demi surprise. Boleh saya perkatakan ini atas kehidupan saudara? Engkau mau jadi kecil aja nggak bisa saudara. Koinonia boleh saya katakan? Mau jadi kecil aja nggak bisa. Oh come on. Oh come on, saya mendengar 1, 2, 3 amin di tempat ini. LA. Yang dia akan kerjakan lebih dari yang engkau sanggup pikirkan, sanggup bayangkan, sanggup doakan. Bahkan sampai engkau mau menyembunyikan diri ya saudaraku. Engkau mau terlihat kecil pun. You cannot do it. He will make you great. 2025 ada orang-orang di tempat ini. Engkau berjumpa dengan kerabatmu, keluargamu. Ketika mereka melihat engkau, mereka akan berkata, what has happened to you? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu? Bagaimana engkau bisa ada di titik engkau ada hari ini? Ada surprise demi surprise. Ada orang-orang yang Tuhan akan bawa besar di tahun ini. Doa saya itu saudara, saudara, saudara. Aminnya sekali lagi. Boleh sekali lagi koinonia, come on. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan itu saya. Pertanyaannya sekarang, Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan, Pastor? How can I accept the favor from God? Bukan hanya kebaikan Tuhan loh saudaraku, jangan salah. He's always doing it every day. Tapi kebaikan beyond normal. Kebaikan beyond the usual, Pak. Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan, Pastor? Lihat saudara. Favor datang kepada siapa? Kita buka lagi, kita balik yuk. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 tadi. Favor itu datang kepada siapa? Semua yang disediakan Allah untuk siapa saudara? Mereka yang mengasihi Dia. Adakah saya menemukan orang-orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Oh come on, LA. Kalau ada hal yang paling excited buat saya, kemarin saya ngobrol dengan Pak Karim, dengan Bu Shirley. Dari semua hal, they have everything is already settled. But then this is what I believe. Ada hati yang mengasihi Tuhan. ...2024 akhir saudaraku. As usual saudara, kadang kami melakukan syuting saudara. And then ada salah satu orang saya yang datang. Dia bikin konsep saudaraku, lalu kemudian dia memberikan saya pertanyaan yang mengagetkan buat saya. Pertanyaannya seperti ini, Pastor, apa yang Pastor kepingin untuk 2025? Saya berhenti sejenak saudaraku, saya berpikir sejenak, sekian detik saya berpikir, and then ini yang saya katakan kepada tim saya, saudara. Lebih dari yang lain-lain, 2025, saya kepengen dari apa semua yang saya lakukan. Biar Tuhan disenangkan. Kadang pernah nggak sih saudaraku ngerasa kayak your life is just like terlalu rutinitas begitu cepat menggulung saudara.
And then it comes to your mind, apa sih yang saudara cari? What is it you are looking? Apakah itu sukses? Apakah itu kekayaan? Terus kalau sudah kaya mau apa? Jadi lebih kaya? Sampai pada titik tertentu it's just a number. But then what else, Pak? Kadang kalau enggak hati-hati, engkau bisa kosong di tengah semua berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. ...2025 ini ya saudaraku, saya belajar. I empty myself more. Saya belajar momen yang terindah adalah momen di mana you get close to Him. Saya berdoa kota sebesar LA ini tidak cukup besar untuk menjauhkan engkau dari Tuhan. The reason why you are here, bukankah karena di tengah semua hiruk pikuk ini, you wanna find Him. Kau mau temukan Tuhan. Dan favornya, come on saudaraku, mencari orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah itu ditemukan di kota LA. Yang kedua saudaraku, apa yang membuat Daud berbeda? Apa yang membuat favor, kebaikan Tuhan itu enlarge him sedemikian rupa, seorang anak desa, seorang anak yang tadinya hanya penggembala 2-3 ekor kambing domba. Pak, apa sih artinya? Ini adalah seorang anak yang maybe you don't really, sejak dari Daud kecil, dia terbiasa dijauhi dan dihindari orang. What's your proof, Pastor? Even orang tuanya aja menjauhi dia kok, saudaraku. What more? Apalagi buktinya? Jangankan orang lain, Bu. Dari semua anaknya, Daud disembunyikan. Sejak dari kecil Daud terbiasa melihat orang, memandang dia sebelah mata. Tapi dengar, saudaraku. Favor tidak mencari orang hebat loh. Favor mencari hati yang mengasihi Tuhannya. Tapi yang hebat dari Daud, saudaraku, yang kedua. Dia boleh berasal dari nobody. Penggembala 2-3 ekor kambing domba. Tapi dia orang yang mau mengerjakan perkara dahsyat untuk Tuhan. Oh, saya tantang saudara di LA ini. What I like about this koinonia, yang saya suka dari tempat ini adalah Pak Karim dan Bu Shirley berpikir besar. Awalnya boleh cuma 5, 10, 20, 30 orang. Now look around you. Pak, sorry Pak, tempatnya udah gak cukup loh. Look around. It's full already. Dengar tepuk tangan dari tempat ini. Boleh gak saya tantang saudaraku? Tujuan dari Pak Karim dan Bu Shirley adalah untuk jadi berkat. Whatever it is your situation. Ketika saudara datang di tempat ini, saya tahu tidak gampang mendatangkan hamba-hamba Tuhan jauh-jauh dari Indonesia. It takes sacrifice. It takes sacrifice. Dibutuhkan pengorbanan. Tapi apapun situasi saudara di tempat ini, boleh gak sih engkau dipulihkan? Kemarin saya ngobrol-ngobrol, saya menemukan tidak ada kerinduan yang lebih besar dari selain ketika saudara ada di tempat ini. Kalau ada tahu di antara saudara yang maybe saudara pernah kepahitan dengan gereja. Kalau ada pastor gak gereja-gereja lagi. Gereja kalau udah tahu dapurnya malah makin parah, makin pusing pastor. Tapi sadarkah saudara ada di antara saudara, sangat banyak bahkan yang Tuhan mau pakai saudara.
Why church? Saya tahu saudaraku as a pastor, sebagai seorang pendeta saudara. Saya tahu, pastor, ada banyak orang tanya sama saya, pernah gak bosan jadi pendeta? All my life, I've been a pastor. Saya menjadi pendeta itu dari usia saya like 20 something years saudaraku. We start very early. Kita menjadi seorang pendeta dari usia yang sangat-sangat muda saudaraku. It's not always kayak gini Pak. Ada momen-momen di mana saya keluar, saudara, saya disalami dan jemaat turun menyalami saya dan mengatakan kepada saya, Pastor, next time can you preach better? It's not always fun. Gak selalu saudara semuanya itu baik-baik. Tapi bukankah memang itulah gereja? Come on. Bukankah gereja ada dengan satu tujuan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pastor, tapi saya nggak suka ditajem-tajemin, nggak usah tajem. Tapi firman ngomong, sebelum anak panah itu tajam, dia tidak akan diluncurkan. Dia harus disimpan di dalam tabung, dia harus diasah sampai tajam. Barulah dia siap untuk ditarik dan dia diluncurkan sampai kepada titik yang Tuhan mau. Come on. Yes, kalau kiri kanan saudara menyebalkan, kalau saudara pingin cekik, saya bantu cekik, gak apa-apa saudara. Tapi setelah itu jangan pergi, tetap ada di situ. Terus lakukan bagian saudara yang terbaik. Karena your time is about to be ready. Engkau ditajamkan, engkau disiapkan. Kadangkala engkau direndahkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang akan engkau hadapi di depan. Dia mempersiapkan engkau for what you are. Berapa banyak dari tempat ini yang rindu. Bukan hanya saudara sekedar mencintai Tuhan, tetapi mau dipakai Tuhan jadi besar. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Saya akan menutup saudaraku dengan satu kesaksian ini. Ada seorang bernama William Colgate. He was a nobody dari tahun 9 sekian saudaraku. Colgate saudara adalah anak seorang pembuat sabun yang mana tidak mempunyai masa depan pada saat itu. Dia pergi ke New York saudaraku berharap untuk mendapat sebuah pekerjaan. Tapi pada saat Colgate masih muda, dia nobody, dia berjumpa dengan seorang kakek yang memberikan kepada dia sebuah nasihat. Kakek ini berkata, nanti pada saat engkau bertumbuh, jangan pernah lupakan, engkau punya Tuhan yang baik dalam hidupmu. Hiduplah takut akan Tuhan, teruslah hidup jujur, dan terus lakukan kebaikan kepada Tuhan. Karena tidak peduli seberapapun engkau berbuat baik untuk Tuhan, Tuhan akan terus membalasnya lebih dari apa yang kau pikirkan. Perkataan itu selalu terngiang-ngiang buat Colgate. Tahukah saudara apa yang Colgate lakukan saudaraku? He started small, tapi dia berkomitmen dari semua yang dia miliki, dia berikan 10% untuk Tuhan. Tapi hebatnya, 10% dia berikan, Tuhan tambahkan jauh lebih besar. Lalu dia mulai berkata kepada Tuhan, oke, now aku mau berkomitmen 20%. 20% dia berikan, Tuhan tambahkan jauh lebih besar. And then now, sadarkah saudara, Colgate berkomitmen lebih besar. Orang ini gila saudara. Dia berikan 30%, 40%, 50%. Up to a point, he doesn't even count it anymore.
Tapi tahukah saudara apa yang Colgate katakan? Aku tidak akan pernah bisa membalas. Tidak peduli seberapa besar aku memberi. Dia memberi dengan tangan yang jauh lebih besar dari tangan kecilku ini. Berapa banyak di tempat ini yang mau dipakai Tuhan? Tangan-tangan kecil yang mau dipakai Tuhan. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah jual Yesusmu. Malam ini adalah satu malam komitmen kembali. Engkau yang sudah lama tidak punya waktu pribadi dengan Tuhanmu, engkau yang sudah lama bahkan tidak ke gereja. Engkau yang bahkan sudah begitu lama meninggalkan Tuhan, still going to church, datang ke koinonia, datang ibadah, but God is no longer the most important part in your life. Kalau itu engkau sama-sama yuk katakan. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat yuk katakan sekali Yesus selamanya. Engkau dengar setiap perkataan yang keluar dari hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini engkau kehilangan pengharapanmu, hari ini His favor finds you wherever you are. Yuk sama-sama saudara, angkat suaramu, angkat hati.